Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nur Aleka Jasmin, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 30 tahun 2022, TPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan. Saya berasal dari kelompok 3, NDH 30, Jabatan Penyusun Sarana Program KB, Unit Kerja di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Tutor Ibu Emi Fatima AKSMM. Saya akan memaparkan hasil tugas agenda 2 hari ketiga tentang Learning Journal Pribadi. Tahapan kegiatan Latsar CPNS terdapat beberapa tahapan. Pertama, pembelajaran secara mandiri melalui website Suajar ASN Pintar. Kemudian distance learning, yaitu pembelajaran secara jarak jauh. Aktualisasi, yaitu aktualisasi program di tempat kerja. Kemudian klasikal, yaitu pembelajaran secara tatap muka. Saat ini peserta Latsar CPNS sedang berada pada tahap distance learning, yaitu pembelajaran kolaboratif antara peserta Latsar dengan tenaga pelatihan melalui Zoom meeting. Distance learning terdiri dari dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah pembelajaran dengan menggunakan Zoom meeting, sedangkan asinkronus adalah pembelajaran dengan mempelajari materi yang telah disediakan oleh tutor. Pada hari ini, agenda 2 hari ketiga dilakukan pembelajaran dengan metode asinkronus, yaitu mempelajari tentang core value ASN berakhlak. Adapun core value ASN berakhlak yang dipelajari adalah akronim harmonis. Harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya menghargai setiap orang ataupun latar belakangnya, tidak membedakan orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain tanpa pamrih, kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Harmonis ini terdiri dari peduli, perbedaan, dan juga selaras. Selanjutnya loyal, yaitu berdedikasi yang tinggi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, menjaga rahasia jabatan dan juga negara. Loyal ini terdiri dari komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan juga pengabdian. Pada agenda 2 hari ketiga terdapat tugas individu, yaitu upaya membangun budaya core value ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan mengidentifikasi potensi penghambat dan juga cara mengatasinya. Pada core value ASN berorientasi pelayanan, menyediakan informasi terkait data dengan aktual dan akurat, identifikasi potensi penghambatnya, adanya aplikasi Nusiga atau database yang menampung data KB itu tidak sinkron dengan data lapangan, sehingga data yang disajikan belum akurat atau belum optimal. Cara mengatasinya adalah dengan cara membuat database sederhana untuk menampung data yang di lapangan. Kemudian akuntabel, meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam bekerja. Identifikasi potensi penghambatnya adalah adanya kemudahan dalam mengatur jam kerja pada aplikasi absensi. Cara mengatasinya adalah dengan membuat absensi atau kehadiran manual untuk menyamakan data dan memberikan reward ASN teladan. Kemudian kompeten, meningkatkan sumber daya manusia melalui kompetensi diri. Identifikasi potensi penghambatnya adalah adanya kekurangan anggaran dalam peningkatan kompetensi SDM. Cara mengatasinya, mengarahkan SDM untuk mengikuti pelatihan secara gratis yang tersedia di internet dan melakukan kerjasama dengan mitra kerja lain untuk mengadakan pelatihan. Kemudian harmonis, menciptakan pegawai yang saling menghargai satu sama lain. Identifikasi potensi penghambatnya adalah adanya jenjang usia yang berbeda jauh antar pegawai. Cara mengatasinya, pada saat melakukan diskusi atau pengambilan keputusan, maka menggunakan metode voting untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Kemudian loyal, menciptakan pegawai yang berdedikasi tinggi kepada bangsa dan negara, seperti menyebarkan informasi yang positif tentang ASN. Identifikasi potensi penghambatnya adalah tidak menutup kemungkinan setiap manusia akan menyebarkan informasi yang negatif dari mulut ke mulut. Cara mengatasinya adalah memberikan motivasi yang positif atau wejangan yang positif dari atasan melalui kegiatan seperti apel pagi, diskusi dan juga rapat, dan membuat komitmen untuk menunjukkan sikap positif selama menjadi ASN dan memberikan penghargaan bagi ASN yang memiliki dedikasi tinggi. Selanjutnya, adaptif, mengasah kreativitas dan inovasi sumber daya manusia, identifikasi potensi penghambatnya, terkendala atau terbatasnya fasilitas teknologi. Cara mengatasinya, melakukan kerjasama dengan mitra kerja lain untuk meningkatkan kualitas teknologi. Selanjutnya, kolaboratif, menciptakan sumber daya manusia yang saling bersinergi dalam kerjasama tim. Identifikasi potensi penghambatnya, jumlah sumber daya manusia yang kurang. Cara mengatasinya dengan cara menambah sumber daya manusia atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut. Itu tadi paparan saya terkait Learning Journal Pribadi Agenda 2 hari ketiga.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.